Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TWJ Meru. Saya dari tingkat 3. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, program studi D3 Keperawatan Belitung, dengan NIM 221447238. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang askep keluarga, cara pengkajian sampai dengan penetapan scoring. Oke, baiklah. Proses scoring diagnosis keperawatan keluarga itu reviewnya perumusan diagnosis keperawatan. Itu yang pertama itu ada masalah atau problem, itu biasanya ditandai dengan simbol P, adalah suatu pernyataan yang tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh keluarga atau anggota individu atau keluarga. Nah, selanjutnya ada penyebab atau etiologi yang ditandai dengan simbol E, yaitu suatu pernyataan yang dapat menyebabkan masalah dengan mengacu kepada 5 tugas keluarga. Selanjutnya ada tanda atau sign, itu ditandai dengan simbol S, adalah sekumpulan data subjektif dan objektif yang diperoleh perawat dari keluarga secara langsung ataupun secara tidak langsung yang mendukung masalah dan penyebab. Selanjutnya ada tipologi diagnosa keperawatan. Terdapat 3 tipologi diagnosa keperawatan. Yang pertama itu ada diagnosa aktual, yang kedua itu ada diagnosa resiko atau resiko tinggi, yang ketiga ada diagnosa potensial atau wellness. Nah, diagnosa aktual itu adalah masalah keperawatan yang sedang dialami keluarga dan memerlukan bantuan perawat dengan cepat. Contohnya, yang pertama, gangguan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, khususnya pada Nyonya W, keluarga Tuan S, yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang nyaman untuk istirahat dan tidur. Itu contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, perubahan peran menjadi orang tua tunggal atau single parents pada Tuan M yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenai masalah peran orang tua tunggal setelah istrinya meninggal. Itu contoh yang kedua. Nah, bagaimana untuk diagnosa risiko? Nah, untuk diagnosa risiko ini adalah masalah keperawatan yang belum terjadi. Maksudnya bukan yang aktual tadi kan, yang aktual itu kan yang utama. Nah, terus yang risiko ini yang belum terjadi. Nah, tetapi tanda untuk menjadi masalah keperawatan aktual dapat terjadi dengan cepat apabila tidak segera mendapat bantuan atau ditangani. Maksudnya diagnosa risiko ini bisa menjadi aktual apabila tidak cepat ditangani. Nah, untuk contohnya, yang pertama, risiko terjadinya serangan ulang yang berbahaya. Yang pertama, risiko terjadinya serangan ular yang berbahaya khususnya pada lansia, Nyonya P, keluarga Tuan N, yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang dekat dengan tempat tinggal keluarga. Nah, untuk contoh yang kedua, risiko tinggi gangguan perkembangan balita khususnya pada anak U yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga melakukan stimulasi pada balita. Selanjutnya, untuk diagnosa potensial atau wellness. Diagnosa potensial ini adalah suatu keadaan sejahtera dari keluarga ketika keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya dan mempunyai sumber penunjang kesehatan yang memungkinkan dapat ditingkatkan. Nah, untuk contohnya diagnosa dari potensial, yang pertama itu contohnya potensial peningkatan kesejahteraan khususnya Nyonya S yang sedang hamil pada keluarga Tuan B. Untuk contoh yang kedua, potensial tumbuh kembang yang optimal bagi anak khususnya anak Y pada keluarga Tuan W. Nah, adapun scoring yang dilakukan apabila rumusan diagnosis keperawatan lebih dari 1. Proses scoring menggunakan skala yang dirumuskan oleh Bellon and Maglaya tahun 1978. Proses scoring dilakukan untuk setiap diagnosis keperawatan yang terdiri dari
Yang pertama itu tentukan skornya dulu sesuai dengan kriteria yang telah dibuat. Yang kedua, skor dibagi dengan skor tertinggi dan dikalikan dengan bobot. Itu cara menghitungnya. Sebagai keterangannya itu menurut Bailon dan Maglia tahun 1978 yang pertama itu kriteria sifat masalah. Yang pertama tidak atau kurang sehat itu dengan skor 3. Terus ancaman kesehatan itu skornya 2. Krisis atau keadaan sejahtera skornya 1. Itu dengan nilai bobot 1. Jadi tidak atau kurang sehat, ancaman kesehatan, krisis atau keadaan sejahtera itu dinilai bobotnya 1. Nah, untuk kriteria nomor 2, kemungkinan masalah dapat diubah. Yang pertama, dengan mudah, hanya sebagian, tidak dapat. Untuk skornya dengan mudah itu 2, hanya sebagian itu 1, tidak dapat itu 0. Dengan bobot 2. Untuk kriteria yang ketiga, potensi masalah dapat dicegah. Itu ada potensi masalah yang tinggi, cukup, dan rendah. Kalau tinggi itu skornya 3, kalau cukup itu skornya 2, dan rendah itu skornya 1. Ini tinggi, cukup, dan rendah ini dengan nilai bobot 1. Untuk kriteria yang keempat itu menonjolnya masalah. Yang pertama itu masalah berat harus segera ditangani. Yang kedua ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani. Yang ketiga masalah tidak dirasakan. Untuk masalah berat harus segera ditangani itu dengan nilai skor 2. Dan untuk ada masalah tetapi tidak perlu segera ditangani itu dengan nilai skor 1. Dan untuk masalah tidak disarankan, tidak dirasakan itu dengan nilai skor 0. Ya, jadi dari ketiga ini dengan nilai bobot 1. Untuk keterangannya, yang pertama, proses scoring dilakukan untuk diagnosa keperawatan dengan ketentuan. Nah, kedua, tentukan skor untuk setiap kriteria yang telah dibuat. Yang ketiga, selanjutnya skor dibagi dengan angka yang tertinggi dan dikalikan dengan bobot. Jadi skor per angka tertinggi dikali dengan bobot, itu rumusnya ya. Nah, jumlah skor untuk setiap kriteria skor tertinggi adalah 5, sama dengan jumlah keseluruhan dari bobot. Kriteria yang dapat mempengaruhi penentuan prioritas masalah, yang pertama itu sifat masalah. Sifat masalah dapat dikelompokkan ke dalam tidak atau kurang sehat diberikan bobot yang lebih tinggi karena masalah tersebut memerlukan tindakan yang segera dan biasanya masalah dirasakan atau disadari oleh keluarga. Krisis atau keadaan sejahtera diberikan yang paling sedikit atau rendah karena faktor-faktor kebudayaan. Biasanya dapat memberikan dukungan bagi keluarga untuk mengatasi masalah dengan baik. Selanjutnya yang kedua, kemungkinan masalah dapat dicegah. Nah, kemungkinan masalah dapat dicegah ini adalah kemungkinan berhasilnya mengurangi atau mencegah masalah jika ada tindakan ataupun intervensi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan skor kemungkinan masalahnya dapat dicegah. Yang pertama itu pengetahuan dan teknologi serta tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani masalah. Yang kedua, sumber-sumber yang ada pada keluarga baik dalam bentuk fisik, keuangan ataupun tenaga. Yang ketiga, sumber-sumber dari keperawatan misalnya dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan waktu. Yang keempat, sumber-sumber di masyarakat misalnya dalam bentuk fasilitas kesehatan, organisasi, masyarakat, ataupun dukungan sosial masyarakat. Nah, yang ketiga, potensi masalah dapat dicegah adalah sifat dan beratnya masalah yang akan timbul yang dapat dikurangi ataupun dicegah. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu kepelikan dari masalah, yaitu berkaitan dengan beratnya penyakit ataupun masalah, diagnosa penyakit ataupun kemungkinan merubah masalah pada lamanya masalah. Hal ini berkaitan dengan jangka waktu terjadinya masalah tersebut.
Biasanya, lamanya masalah mempunyai dukungan langsung dengan potensi masalah yang bila dicegah. Selanjutnya, adanya kelompok high risk atau risiko tinggi, atau kelompok yang peka atau rawan. Adanya kelompok atau individu tersebut pada keluarga akan menambah potensi masalah bila dicegah. Selanjutnya, menonjolnya masalah. Menonjolnya masalah ini adalah merupakan cara keluarga melihat dan menilai masalah tentang beratnya masalah serta mendesaknya masalah yang untuk diatasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan skor pada kriteria ini adalah perawat perlu menilai persepsi atau bagaimana keluarga tersebut melihat masalah. Dalam hal ini, jika keluarga menyadari masalah dan merasa perlu untuk menangani segera, maka harus diberikan skor yang tinggi. Contoh prioritas risiko terjadinya ataupun terpeleset pada lansia yang tinggal di keluarga Tuan A yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga menyediakan lingkungan yang aman bagi lansia. Yang pertama itu sifat masalah dengan skala ancaman kesehatan 2/3 dikali 1 sama dengan 2/3 untuk skornya. Untuk pembenarannya, bila keadaan tersebut tidak segera diatasi akan membahayakan lansia yang tinggal bersama keluarga karena lansia setiap hari di rumah tanpa pengawasan. Nah, untuk kriteria yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah dengan skala mudah. Itu dengan skor 2/2 dikali 2 sama dengan 2. Untuk pembenarannya, penyediaan sarana yang murah dan mudah didapatkan oleh keluarga, misalnya sandal karet. Untuk kriteria yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah dengan skala cukup. Dengan skor 2/3 dikali 1 sama dengan 2/3. Untuk pembenaran, keluarga mempunyai kesibukan yang cukup tinggi, tetapi merawat orang tua yang telah lansia merupakan penghormatan dan pengabdian yang anak yang perlu dilakukan oleh anak. Terus kriteria yang keempat, menonjolkan masalah dengan skala masalah tidak dirasakan dengan skor 0/2 dikali 1 sama dengan 0. Dengan pembenaran, keluarga merasa keadaan tersebut telah berlangsung lama dari tidak pernah ada kejadian yang mengakibatkan lansia mengalami suatu cedera ataupun terjatuh di rumah akibat lantai yang licin. Nah, selanjutnya rencana tindakan pada keluarga meliputi yang pertama itu menstimulasi kesadaran atau penerimaan keluarga mengenai masalah dan kebutuhan dengan cara memberikan informasi, mengidentifikasi kebutuhan keluarga, mendorong sikap emosi untuk mendukung upaya kesehatan. Yang kedua, menstimulasi keluarga untuk memutuskan cara perawat yang tepat dengan cara mengidentifikasi konsekuensi bila tidak melakukan tindakan, mengidentifikasi sumber yang dimiliki keluarga, diskusi tentang tipe tindakan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan diri selama merawat anggota keluarga yang sakit dengan cara demonstrasi, menggunakan alat dan fasilitas di rumah, mengawasi keluarga melakukan perawatan, membantu keluarga untuk memelihara ataupun memodifikasi lingkungan. Yang kelima, memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di sekitar. Nah, next selanjutnya hal penting dalam menyusun rencana. Yang pertama itu Tujuan hendaknya logis, sesuai masalah, dan mempunyai jangka waktu yang sesuai dengan kondisi klien. Yang kedua, kriteria hasil hendaknya dapat diukur dengan alat ukur dan diobservasi dengan panca indera perawat yang objektif. Yang ketiga, rencana tindakan disesuaikan dengan sumber daya dan dana yang dimiliki oleh keluarga dan mengarah ke kemandirian klien sehingga tidak ketergantungan dapat diminimalisasi. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang penjelasan tentang aspek keluarga dan penetapan scoring. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.